Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila dengan NIM 124702045 dari program studi biologi kelas B2. Pada video ini, saya akan membuat praktikum kimia sederhana dengan alat dan bahan yang ada di rumah, yaitu larutan berlapis. Selamat menyaksikan! Larutan berlapis ini akan melibatkan perbedaan kepadatan larutan yang dimana sangat mempengaruhi bagaimana lapisan-lapisan dalam larutan tersebut akan berposisi relatif satu sama lain. Pada larutan ini ada zat dengan kepadatan lebih rendah yaitu minyak dan sabun, dan zat dengan kepadatan lebih tinggi yaitu air. Untuk alat dan bahan yang digunakan, di sini saya menggunakan bahan uji apung dari berbagai bahan dasar. Lalu ada tusuk gigi, pewarna makanan, air, minyak, sabun, dan gelas kosong. Nah, untuk prosesnya, yang pertama siapkan gelas kosong, lalu tambahkan sabun secukupnya. Yang kedua, siapkan gelas berisi air, lalu tambahkan pewarna makanan. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Yang ketiga, masukkan larutan air yang sudah diberi pewarna ke dalam gelas yang sudah diberi sabun secara perlahan. Nah, setelah ditambahkan, terlihat bahwa air yang berwarna tidak menyatu dengan sabun yang tidak berwarna dalam gelas. Yang keempat, siapkan minyak lalu masukkan minyak tersebut ke dalam gelas yang sudah berisi air dan sabun. Nah, setelah ditambahkan, terlihat tiga larutan tersebut tidak saling menyatu dalam gelas. Lalu langkah yang terakhir, tambahkan berbagai bahan uji apung ke dalam gelas. Untuk bahan pertama yang dimasukkan yaitu klip kertas. Hasilnya, klip kertas tersebut akan tenggelam di larutan paling bawah yaitu larutan sabun. Bahan kedua yang saya tambahkan ke dalam gelas yaitu tusuk sate, di mana bahan dasarnya yaitu kayu. Bahan ketiga yang saya tambahkan yaitu plastik yang ada pada leher botol. Bahan yang keempat yaitu manik-manik plastik. Bahan kelima yang dimasukkan, saya menggunakan gagang korek kuping. Untuk bahan tambahan, saya menggunakan jeruk nipis. Setelah didiamkan beberapa menit, bahan-bahan tersebut mengapung pada beberapa lapisan. Hasil akhirnya pada bahan pertama yaitu gagang korek kuping dan manik plastik mengapung pada larutan minyak. Hal ini karena dua bahan tersebut berbahan dasar plastik. Bahan tersebut mengapung pada larutan minyak karena kepadatan plastik lebih rendah daripada kepadatan minyak. Hasil pada bahan kedua yaitu plastik leher botol dapat mengapung pada air. Hal ini karena kepadatan air lebih tinggi sehingga memberikan gaya angkat yang cukup untuk menjaga tutup botol di permukaan. Namun, plastik leher botol tenggelam dalam minyak karena kepadatan minyak lebih rendah daripada air, sehingga gaya angkat dari minyak tidak cukup untuk mengimbanginya. Lalu hasil bahan yang ketiga yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis dapat tenggelam dalam air karena kepadatannya hampir sama atau sedikit lebih besar daripada air, sehingga gaya angkat dari air tidak cukup untuk mengimbanginya. Lalu, jeruk nipis mengapung pada sabun cair karena sabun cair memiliki kepadatan lebih rendah daripada air, dan lebih lanjut, sabun cair mengurangi tegangan permukaan yang memungkinkan jeruk nipis tetap mengapung meskipun kepadatannya tidak berubah. Lalu, hasil bahan yang terakhir yaitu klip kertas yang berbahan dasar logam dan kayu dapat tenggelam dalam sabun cair karena kepadatan sabun cair yang sedikit lebih rendah dibandingkan air, sehingga mengurangi gaya angkat yang diterima oleh objek tersebut. Jadi, kesimpulan pada praktikum ini, pengapungan atau tenggelamnya suatu objek sangat dipengaruhi oleh perbedaan kepadatan antara objek dan cairan tempat objek tersebut berada, serta sifat tegangan permukaan dari cairan tersebut. Cukup sekian praktikum pada video kali ini, semoga apa yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.